Uji coba satu pintu atau One Gateway penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Padang Bayi ke Pelabuhan Bangsa Lombok Utara diperpanjang 2 minggu ke depan guna memudahkan dan memberikan rasa aman kepada wisatawan. Penerapan One Gateway System dari Pelabuhan Padang Bayi Bali menuju Pelabuhan Bangsa Lombok Utara mulai diuji coba sejak 2 pekan lalu. Penerapan satu pintu ini untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan berlibur ke 3 Gili dari Bali. Dalam sistem One Gateway diberlakukan bagi speedboat yang datang dari Bali untuk mendropping wisatawan ke Pelabuhan Bangsal, kemudian akan didropping menuju ke 3 Gili oleh public transport. Kebijakan pemerintah menerapkan One Gate ke 3 Gili dengan pertimbangan karena 3 Gili merupakan wilayah konservasi. Uji coba penerapan One Gate ke 3 Gili diperpanjang 2 minggu ke depan dan pemerintah akan melakukan kajian sambil menyempurnakan hal yang belum maksimal. Evaluasi kita hari ini tentu akan kita tindak lanjuti dalam rangka penyempurnaan sistem transportasi atau One Gate System di Gili Trawijaya. Berarti masih tetap berlanjut proses uji coba ini? Uji coba terus berlanjut, kemudian sambil kita menyempurnakan hal-hal yang belum maksimal. Dengan adanya One Gate penerapan ini? Ya, harapan kami tentu dengan One Gate System, keteraturan ini bisa meningkatkan PAD kita di Kabupaten Lombok Utara. Dengan transportasi ke Gili ini harus dipertimbangkan utama itu adalah kenyamanan, keselamatan, kemudahan bagi wisatawan. Ya, di mana-mana di semua belahan dunia ini orang datang berwisata itu untuk mencari nyaman, untuk mencari kemudahan, jangan mereka dipersulit, jangan kita justru memperkemudahan. Nah, tentu saja untuk itu ya harus dicarikan tadi kesepakatan rapat mencari formulasi yang tepat dengan mempertimbangkan tadi unsur masyarakat setempat. Penerapan One Gateway System ini diharapkan dapat meningkatkan PAD. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna meminimalisi keluhan selama uji coba, termasuk perbaikan di sisi penerapan kapal cepat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, omset penjualan obat di Apotik Lombok Barat menurun drastis karena adanya larangan dari pemerintah terkait penjualan obat sirup mengandung zat berbahaya bagi anak-anak. Sejumlah apotik di Kecamatan Gerung, Lombok Barat mengalami penurunan omset setelah adanya pelarangan penjualan obat sirup yang diduga penyebab utama gangguan ginjal akut pada anak. Sejumlah pelanggan yang kerap membeli obat di beberapa apotik di Lombok Barat malah enggan datang kendati bukan membeli obat sirup karena mereka khawatir akan adanya kandungan obat berbahaya di sejumlah obat yang mereka akan beli, kendati Kemenkes sudah memberikan daftar obat yang berbahaya yang ditarik dari pasaran. Pengelola apotik di Kecamatan Gerung mengaku adanya penurunan omset penjualan obat, kendati telah ada penjelasan dari Kemenkes terkait obat yang dilarang beredar. Baru tadi malam ada edaran mentah, ada beberapa yang sudah boleh dijual. Jadi semenjak ada aturan yang pertama keluar dari Kementerian, itu kita memang nggak jual sirup sama sekali. Tapi berpengaruh juga nggak dengan penjualan yang lain? Kenapa? Penjualan yang lain berpengaruh juga nggak? Yang lain tablet, yang tablet. Iya. Jadi masyarakat kita himbau untuk beralih ke tablet, termasuk untuk tablet penurun panas karena kan kita bisa ganti ya. Ada penggantinya beberapa pabrikan yang produksi untuk tablet. Oh, sirup-sirupnya masih kami buat, tapi ada yang sudah ditarik ya. Ada beberapa distributor yang sudah tarik sirupnya. Jadi yang sisanya kita masih nunggu dari informasi Penarikannya berapa? Sejumlah dengan yang kita order, cuman kan ada beberapa yang masih terjual sebelum ada pemberitaan ya, jadi tidak mau tinggal sisanya aja. Masyarakat dihimbau berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membeli obat, jenis sirup atau obat-obatan yang terindikasi mengandung zat pelarut berbahaya lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ketua Umum PBNWDI Tuan Guru Bajang berharap selain tetap fokus dakwah juga berpesan kepada kader NWDI kembangkan bidang pemberdayaan ekonomi untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Ribuan santri dan jamaah memadati Pondok Pesantren Yabana Abul Barokat Wana Fahad di Desa Bunkate Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah saat HUT Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ke-87. Selain diisi pengajian umum, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Tuan Guru Bajang dalam ceramahnya menjelaskan perayaan HUT NWDI ke-87 dapat memberikan keberkahan untuk NWDI dan juga pondok pesantren. Yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi SAW dapat memberikan keberkahan untuk NWDI dan juga pondok pesantren. NWDI diharapkan tetap fokus pada garis-garis perjuangan yang ditancapkan pendirinya, yakni dakwah keislaman dan kebangsaan melalui memajukan lembaga pendidikan. Selain itu, TGB berpesan NWDI dapat masuk di bidang pemberdayaan ekonomi untuk memajukan masyarakat Indonesia. NWDI bisa fokus pada garis-garis perjuangan yang memang ditancapkan oleh pendirinya, ya, oleh Maulana Syekh, yaitu dakwah keislaman dan kebangsaan keindonesiaan melalui memajukan lembaga pendidikan, kemudian juga membangun tempat-tempat pengkaderan dan pelatihan umat, termasuk majelis-majelis taklim, dan juga tidak kalah pentingnya itu dalam beberapa waktu terakhir juga mulai untuk masuk di dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Karena bagaimanapun kita berharap Indonesia yang maju itu tidak hanya maju untuk sekelompok kecil saja, untuk sebagian kecil saja, tapi seluruh masyarakat bisa menikmati kemajuan Indonesia. Dalam acara tersebut, TGB juga mewisuda 400 santri tahfiz Quran di Ponpes Yabana Abul Barakat, Wanafahat Bunkate, Jonggat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.